Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua pada Senin pagi hari ini, tanggal 14 April 2025. Puji Tuhan, sudah kita memasuki di pertengahan bulan Bapak Ibu ya, karena sekarang sudah tanggal 14 April. Waktu begitu cepat, tapi kita tetap berterima kasih, selalu bersyukur kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa dipelihara, saya dipelihara rutin, bisa menyampaikan firman Tuhan malam, pagi hari ini, nanti malam lagi, besok pagi, terus sampai Yesus datang. Terus maju melayani pekerjaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roma 12 ayat 11 dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan dengan semangat yang tinggi. Karena Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Di mana firman Tuhan kita mau baca 1 Tawari pasal 6 48 sampai 53. Harun dan keturunannya sebagai imam besar. Harun sebagai imam besar pertama Israel, dan anaknya diangkat sama Tuhan untuk menjadi imam dalam melayani pekerjaan Tuhan dalam rumah Allah. Untuk itu saya Pastor Yakub Ramaka menyanyikan pujian melayani, supaya Bapak Ibu diciptakan Tuhan belajar untuk ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan berfirman, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani kita semua. Karena cintanya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Melayani lebih sungguh. Amin. Mari kita melayani pekerjaan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita mau melayani dan mengasihi, oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita mengampuni lebih sungguh. Mari kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengampuni semua dosa kita. Mari kita hidup di dalam kasih, saling mengampuni. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 28, demikian firman Tuhan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan berkorban untuk kita, mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Aku mau setia taat kepada firman Tuhan, melayani, mengasihi, dan mengampuni. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku untuk firman Tuhan. Pagi ini kami butuh Engkau, kami haus akan firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah Bapa semua dosaku, semua salahku dan hilafku Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus atas kemurahan dan kedahsyatan dari Tuhan. Kita bisa eksis hidup sampai saat ini. Hari Senin pagi hari ini tanggal 14 April 2025. Sudah minggu yang kedua, waktu cepat berjalan terus. Sudah sering kali saya katakan, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Mari kita mau makin sungguh-sungguh saudara. Hidup di dalam kasih Tuhan. Saling melayani, saling peduli, dan saling mengampuni. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Ya, hal yang kotor dalam pikiran hati kita, kita buang itu sampah dalam nama Yesus. Tapi isilah hati kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi contoh teladan Yesus itu. Bukan menjadi bos. Padahal dia bos di atas segala bos. Dia raja segala raja. Tapi dia Yesus menghampakan dirinya sebagai hamba dan taat di atas kayu salib untuk melayani, mengasihi, mengampuni kita semua. Supaya menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yesus melayani dan Yesus mengasihi. Yohanes 13 ayat 34-35. Supaya kita diminta sama Tuhan perintah yang baru supaya kita saling mengasihi. Dalam Matius 18 dikatakan supaya kita saling juga mengampuni. Doa Bapa kami tadi, ya, yang selalu kita doakan, ya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kan. Jadi kita minta ampun sama Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita tidak boleh mengampuni? Tidak boleh loh saudara. Ya, Matius 6, 14, 15. Kalau tidak mengampuni, Bapak juga tidak mengampuni loh saudara. Ya, ya, coba ini saya mau baca. Matius 6 ayat 14, 15. Kan jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kalau kita tidak punya sifat pengampunan, benci sama dendam, dengki, tidak bisa masuk kerajaan surga. Jelas itu. Kalau saudara tidak diampuni sama Tuhan kan berarti tidak bisa masuk surga. Segitu aja. Ya, kita bisa diampuni kasih Tuhan. Mari kita juga belajar untuk mengampuni. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, karena kita dalam konteks yang kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau bukan saat ini kapan lagi saudara, ya. Puji Tuhan. Mari mau baca keturunan Harun pelayanan saudara. 1 Tawares 6. Saya mau baca 48 sampai 53. Setelah itu saya mau terangkan ini. Saudara-saudara sesuku mereka orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Jadi memang suku Lewi, orang Lewi itu dipanggil, ditetapkan sama Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan kemah suci rumah Allah. Ya, seperti saya anak hamba Tuhan, anak pendeta almarhum Papi, jadi itu suku Lewi ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Israel, pelayanan hamba Tuhan semua melayani pekerjaan di rumah Tuhan itu dari suku Lewi ya. Tapi memang semua imam dari suku Lewi, tapi tidak semua suku Lewi menjadi imam saudara ya. Ya, jadi orang Kristen ya. Jadi banyak yang menjadi hamba Tuhan, tapi bukan persyaratan kalau orang jadi pendeta pasti orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen jadi pendeta saudara ya. Seperti itu ya. Mari saya mau terangkan. Tapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan
namakan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Jadi yang punya tugas Harun itu imam besar. Anak menjadi imam, ya. Nanti mau seterangkan, saya mau baca dulu, ya. Inilah keturunan Harun. Eleazar anaknya dan anak orang ialah Pinahas, anak orang ialah Abiswa, dan anak orang ialah Buki, anak orang ialah Usi, dan anak orang ialah Seraya, dan anak orang ialah Merayot, dan anak orang ialah Amar, ya, dan anak ialah Ahitub, dan anak orang ialah Sadok, dan anak ialah Ahimas. Demikian firman Tuhan keturunan Harun, saudara, ya. Jadi kalau ketua Harun cukup banyak, saudara, ya, nama-nama yang sudah disebut. Nah, saya mau terangkan secara singkat ini. Ya, Harun dan keluarganya. Harun itu ditunjuk sebagai imam besar pertama dalam sejarah Israel. Ditunjuk langsung oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Tugas utama, ya, dan khusus, saudara, ya, dan sakral, ya, Harun ini, ya, Harun imam besar. Masuk ke ruang Maha Kudus, saudara. Tabut perjanjian, beda dengan imam. Kalau imam tidak masuk ke ruang Maha Kudus. Imam anaknya hanya masuk di ruangan suci. Ruangan Maha Kudus itu hanya untuk imam besar satu kali setahun. Hanya Harun, ya, yaitu masuk dalam ruangan Maha Kudus dalam bahasa lain Kodes Hako Dasim di kemah suci atau bait Allah. Hanya dilakukan sekali setahun pada hari Yom Kippur, hari pendamaian. Hari pendamaian itu bahasa Yunani soal Yom Kippur, bahasa Ibrani Yom Kippur, ya. Jadi hari-hari suci, hari-hari untuk Israel ini disebut hari pendamaian itu Yom Kippur, ya. Dia mempersembahkan darah korban penembus dosa untuk dirinya sendiri dan seumat Israel, ya, dalam Imamat pasal 16. Jadi bisa juga Harun berdosa kepada Tuhan, juga umat dia harus darah korban untuk menebus dirinya sendiri termasuk umat Tuhan. Sehingga mengadakan pendamaian bagi umat. Itu fungsi tugas dari Harun sebagai imam besar. Dia sebagai perantara antara Allah dan umat. Tugasnya adalah membawa korban, memohon pengampunan kepada Tuhan, menjaga hubungan umat dengan Tuhan. Jadi sebagai perantara, saudara, ya. Ya, jadi itu tugas dari seorang imam besar. Mengawasi juga seluruh pelayanan keimamatan, mengawasi anak-anaknya semua harus itu benar, ya. Tapi anaknya Harun pernah kan mati itu, ya. Jadi karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harun adalah pemimpin rohani, pengawas atas semua imam lainnya. Dia bertanggung jawab menjaga kekudusan dan ketaatan terhadap hukum Tuhan dalam ibadah. Memakai pakaian kudus khusus, saudara, imam besar itu mengenakan pakaian sangat khusus. Imamat pasal 8, Keluaran 28, ada efod, tutup dada dengan batu permata, urim dan tumim, alat untuk mencari kehendak Tuhan, mahkota emas bertuliskan kudus bagi Tuhan. Jadi itu yang dipakai oleh Harun sebagai imam besar, ya. Jadi setahun sekali masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, sekarang kalau anak-anaknya sebagai imam, ya, anak Harun adalah imam biasa, bukan imam besar, ya. Dan tugas mereka melayani kemah suci bait Allah secara bergiliran, saudara. Mempersembahkan korban, ya, menyembelih hewan korban, mengatur korban di atas mezbah, membakar korban, mengatur persembahan, ya, gandum minyak, menjaga kemah suci bait Allah, ya. Mereka bertanggung jawab atas tempat kudus, peralatan ibadah, pelaksanaan ritual dengan benar. Jadi itu tugas dari imam di ruangan suci, saudara. Mengajar hukum Tuhan Taurat itu kepada umat. Imam-imam juga berperan sebagai pengajar Taurat, pemimpin rohani, ya, dalam Imamat pasal 10 ayat 11. Memelihara kekudusan dan ketertiban ibadah. Mereka harus hidup di dalam kekudusan tinggi, tidak sembarangan menyentuh benda kudus atau melanggar aturan, ya bisa mati. Lihat kita kisah yang saya katakan Nadab dan Abihu, mati kalau kita baca di Imamat pasal 10, saudara, karena sembarangan, ya. Demikian dalam kehidupan kita. Saya sebagai hamba Tuhan sama juga. Saya sebagai pendeta, hamba Tuhan gembala, menjaga pelayanan hidup kudus, ya, membawa umat supaya lebih sungguh sama Tuhan, ya. Jadi karena saat ini Yesus sebagai imam besar agung, ya. Kalau dulu adalah Harun, tapi Yesus saat ini kalau kita baca dalam Ibrani yang minggu-minggu lalu sudah kita terangkan, ya. Semua orang percaya, ya, sekarang adalah imamat yang raja nih. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9, ya, kita bisa langsung datang, ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi jelas kita mau takut sama Tuhan, sebab melayani pekerjaan itu anugerah. Bisa melayani pekerjaan itu anugerah, ya. Oleh itu kita makin hari kita mau sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita lakukan pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh.
Karena firman Tuhan kata di dalam Ibrani pasal 12 ya, kita di dalam rumah Tuhan harus kalau ibadah harus dengan hormat dan takut, saudara. Ibrani 12 saya mau baca dulu. Ibrani 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saya sebagai hamba Tuhan Gembala juga harus mengajar pelayan-pelayan Tuhan, worship leader, singer, pelayan para diaken semua hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi takut kepada Tuhan, karena Ibrani 12 ayat 29, Allah seperti api yang menghanguskan. Takut sama Tuhan. Lihat Herodes, Nadab, Abihu, Hofni, Pinahas, orang-orang yang seenaknya, saudara. Anak Imam Eli juga habis mati. Herodes mati. Ya, takut kita kepada Tuhan. Ya, itu lagi yang di Kisah Rasul pasal 5, yaitu tentang waktu bohong Safira. Sampai saya mau baca ya. Waktu bohong dengan Petrus, ya. Waktu dia bohongin Anania, Safira. Coba nih saudara, dia berani bohong di depan Petrus, langsung mati saudara. Ya pokoknya sekarang di hadapan Tuhan nggak boleh macam-macam. Harus takut kita, hormat, hidup berkenan sama Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, supaya kita tidak dapat hukuman dari Tuhan. Ya, karena kita berjumpa dengan Tuhan harus dengan hormat sama Tuhan. Baca 1 Samuel pasal 2:30. Menghormati Tuhan kan dihormati, tapi menghina Tuhan habis. Banyak di dalam Alkitab contoh-contoh yang berani sama Tuhan. Banyak. Tuh kapal Titanic yang berani sama Tuhan. Dia bilang Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan. Habis sama Tuhan. Banyak contoh-contohnya. Kita takut sama Tuhan. Mari yang penting kita mau cinta Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Karena suatu hari kelak kita rindu berjumpa dengan Yesus. Masuk dalam kerajaan surga. Mari kita selagi Tuhan izinkan Bapak Ibu melayani. Layani Tuhan dengan sungguh. Dasarnya cinta kasih dan penuh dengan pengampunan. Tuhan memberkati kita semua. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Harus ada melayani, mengasihi, mengampuni. Tuhan terlebih dahulu sudah melayani, mengasihi dan mengampuni kita semua. Marilah kita semua melayani, mengasihi dan mengampuni. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi hari ini, selamat pagi, tanggal 14 April 2025. Berjaga dan berdoa sebelum beraktivitas. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan sebelum kita melangkah apapun. Mari kita mau andalkan Tuhan Yesus dan maju di dalam lain pekerjaan Tuhan. Hidup di dalam kasih dan saling mengampuni. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.